Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita masih jumpa di channel YouTube Zulkarnain ini. Mimin selalu berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang baik. Kalau ada yang saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga kita semuanya diberikan rezeki yang berlimpah serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 17 keutamaan wudhu sebelum tidur yang istimewa. Wudhu sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan umat muslim sebab menjadi salah satu cara untuk bersuci saat akan menunaikan ibadah dalam agama Islam. Wudhu juga menjadi cara yang suci sebelum menginjak sajadah dan memakai mukena saat sholat atau melakukan ibadah suci dan menjadi salah satu sunnah sebelum tidur serta yang lain. Nabi Muhammad SAW ternyata juga melakukan wudhu sebelum tidur dan menjadi kebiasaan baik serta membawa pengaruh yang baik juga untuk seseorang yang melakukannya. Berikut ini adalah ulasan selengkapnya mengenai keutamaan wudhu sebelum tidur dalam agama Islam. Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari sahabat Ibnu Umar dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Apabila seorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan darinya dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya, sehingga masuk masjid. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Ibnu Umar dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 454. Apabila seorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan darinya, dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk masjid. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Ibnu Umar dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Yang pertama, didoakan oleh malaikat. Melakukan wudhu sebelum memberikan keutamaan berupa doa yang dipanjatkan malaikat yang mengikutinya sehingga segala dosa yang dilakukan orang-orang yang sudah berwudu di malam hari akan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, mati dalam keadaan syahid di sisi Allah. Seorang yang sudah berwudu sebelum ia pergi tidur dan di saat tidur ia meninggal atau mati, maka ia akan mati dalam keadaan syahid di sisi Allah. Hal yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang sudah melakukan wudhu pada malam sebelum tidur, maka akan mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, merelaksasi otot. Dengan berwudhu sebelum tidur juga berguna untuk merelaksasikan otot sebelum akhirnya beristirahat. Hal ini juga dibuktikan pada ilmu kedokteran jika percikan air dalam wudhu yang dilakukan umat muslim adalah cara mengendurkan otot kaku karena lelah beraktivitas sehari penuh, sehingga wudhu sebelum tidur bisa dikategorikan sebagai cara hidup sehat menurut Islam. Yang keempat,
bersih dari noda dosa. Setiap kali selesai melakukan wudu, maka ini juga mengartikan orang tersebut juga sudah bersih dari noda dosa yang sudah diperbuat, namun pastikan juga Anda melakukan cara berwudu yang benar, sehingga bisa memperoleh banyak manfaat dari wudu tersebut. Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangan bersama air wudu atau bersama air tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudhu atau bersama tetesan air wudhu hingga ia selesai dari wudhunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Ini luar biasa, ini hadis riwayat Muslim nomor 244. Yang kelima, anggota wudhu bercahaya saat di hari kiamat. Saat hari kiamat nanti, seseorang yang rajin berwudhu seperti wudhu saat malam hari sebelum tidur, maka seperti salah satu amalan sebelum tidur menurut Rasulullah ini akan dibedakan dengan umat yang lainnya. Sebab cahaya akan tampak dari anggota tubuhnya tersebut. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. Tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya? Bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, mereka, umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kakinya bekas wudhu. Ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 249. Kemudian yang keenam, sahabat, mengangkat derajat di sisi Allah seseorang yang sudah mendapatkan derajat tinggi di hadapan sesama manusia bukan menjadi jaminan juga akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan wudhu seperti sebelum tidur yang juga merupakan cara tidur Rasulullah, maka akan disempurnakan, yakni diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ribat. Hadis riwayat Muslim nomor 251. Kemudian yang ketujuh, dikabulkan permintaannya. Seseorang yang melakukan wudhu sebelum tidur dan juga berzikir, maka saat bangun tidur di pagi hari dan memanjatkan permintaan, maka permintaan tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib bahwasanya beliau berkata, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduhlah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6311 dan Muslim nomor 2710. Dalam riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal juga dijelaskan jika Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Fathul Bari juz 11 nomor 124. Insya Allah. Kemudian manfaat yang ke-8 dengan berwudu sebelum tidur adalah bersama dengan malaikat sampai terbangun. Seseorang yang melakukan wudu sebelum tidur juga akan terus bersama dengan malaikat sampai terbangun nantinya di pagi hari, dan malaikat juga akan mendoakan dan memohon ampunan untuk orang yang sudah bersuci sebelum tidur tersebut. Kemudian manfaat yang ke-11 adalah mencerahkan kulit wajah. Wudhu juga dapat mencerahkan kulit wajah sebab akan menghilangkan kotoran yang melekat pada wajah, sehingga wajah akan terlihat lebih bersih,
cerah saat bangun pagi. Kemudian yang berikutnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Berwudu juga menjadi salah satu ibadah yang tinggi, sebab dengan berwudu maka kita juga menjaga diri agar senantiasa bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai dan menyayangi kebersihan, sehingga seseorang yang melakukan wudhu seperti wudhu sebelum tidur juga bisa digunakan sebagai cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya disunahkan Nabi. Sahabat Nabi yakni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan jika Rasulullah pernah bersabda pada dirinya, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-12, teman-teman, ini adalah manfaat yang ke-12 daripada berwudu sebelum tidur, mengatasi insomnia. Insomnia merupakan kondisi seseorang yang mengalami kesulitan untuk tidur dan tidak hanya bisa terjadi pada orang dewasa, namun juga menimpa seseorang di usia remaja. Dengan berkurangnya waktu tidur, maka beberapa organ di dalam tubuhnya akan mengalami gangguan. Melakukan wudu sebelum tidur bisa menjadi cara terbaik untuk bersuci dan juga membantu seseorang lebih cepat untuk tidur. Kemudian manfaat yang ke-13 adalah menstabilkan detak jantung saat berwudu, yang menjadi cara hidup sehat menurut Islam. Ini berarti kita membasmi hampir seluruh bagian dari tubuh dengan air, dan ini bisa menstabilkan detak jantung dalam keadaan normal. Masalah ini juga sudah diteliti oleh seorang dokter bernama Ahmad Shauqi, seorang ahli dalam bidang penyakit dalam dan juga ahli penyakit di London. Kemudian yang ke-14, menstimulasi saraf pusat. Seorang profesor bernama Leopold Warner von Evenreff, yang merupakan seorang psikiater dan juga ahli dalam bidang neurologi dari Austria, juga menyatakan bahwa di saat seseorang sedang berwudu dengan membasahi dahi, tangan, juga kaki, maka hal tersebut secara tidak langsung juga akan membangunkan DNA, menstimulus saraf pusat, dan menjadi cara menenangkan hati dalam Islam. Kemudian manfaat yang ke-15 adalah mencegah penyakit hidung. Pada saat beristinjak, yakni menghirup air dari dalam hidung di saat sedang berwudu, sangat baik untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit atau masalah pada hidung. Kemudian yang ke-16, mencerahkan kulit. Wudhu yang dilakukan sebelum tidur juga akan mencerahkan kulit wajah dan menjadi cara mempercantik diri menurut Islam. Karena cara kerja wudhu yang bisa menghilangkan noda membandel di area kulit wajah, kotoran-kotoran tersebut akan hilang dan bisa tidur dalam keadaan bersih, sehingga kita bangun pagi dengan muka yang cerah dan segar. Kemudian teman-teman, manfaat yang ke-17 daripada kita berwudhu sebelum tidur adalah tenang dan nyaman saat tidur. Melakukan wudhu sebelum tidur juga akan memberikan perasaan yang tenang dan lebih rileks, khususnya jika dilakukan juga membaca doa sebelum tidur dan juga melakukan zikir sebelum tidur, sehingga membuat tidur semakin lebih lelap dan tenang. Wudhu tidak hanya menjadi satu hal yang wajib dilakukan umat muslim ketika ingin sholat atau beribadah saja, namun ada banyak keutamaan menjaga wudhu dan juga kandungan manfaat yang terkandung di dalam wudhu dan bisa dirasakan oleh pelakunya, sehingga berwudhu haruslah dijadikan kebiasaan sebagai salah satu cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.